Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 TKJ 1 akan membahas materi bab 4 di pelajaran teknologi layanan dan jaringan, yaitu subscriber internet telepon dengan guru mata pelajaran Bapak Dian Sudiana Eskom. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Pertama, Siti Sukmawati, yang kedua Wulan Mareta, yang ketiga Rika Rismawati, yang keempat Agi Ginanjar, dan yang kelima Hendra Juliana. Di materi subscriber internet telepon ini mencakup dua hal, yaitu mengenai konsep digital subscriber line atau DSL dan prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Konsep Digital Subscriber Line atau DSL. Digital Subscriber Line atau DSL merupakan teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya, kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 KB per detik sampai 24.000 kilobytes per detik tergantung dari teknologi DSL tersebut. DSL melalui jalur POTS dan ISN. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, atau menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. Hal ini memungkinkan ADSL untuk ditransmisikan baik melalui jalur telepon reguler maupun melalui pelayanan ISDN digital. Pita frekuensi terbagi penggunaannya antara untuk pelayanan telepon dengan untuk ADSL menggunakan passive slitter atau pemisah pasif. Jalur-jalur POD dan modem-modem ADSL mampu menyediakan akses data dan pelayanan suara telepon bahkan pada kondisi jika terjadi kegagalan daya. Berikut ini merupakan contoh gambar ADSL melalui jalur POTS dan ISN. Pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum pada 70 kHz. Frekuensi-frekuensi di atas angka ini, misalnya sampai 1,1 MHz, tersedia bagi teknologi ADSL. Nampaknya menjadi sederhana untuk mengkombinasikan ISDN dan ADSL dalam satu jalur. Sayangnya, hal ini tidak bisa dilakukan dengan mudah karena ADSL standar secara spesifik menggunakan spektrum dari 26 kHz sampai 1,1 MHz. 4. Mekanisme kerja DSL. DSL sendiri bekerja dengan cara membagi frekuensi yang terdapat pada saluran telepon tunggal ke dalam dua pita utama, di mana pita dengan frekuensi tinggi dipergunakan untuk mentransfer data ISP, sementara pita dengan frekuensi rendah untuk mengirimkan data audio atau suara. Gambar tersebut merupakan contoh mekanisme kerja DSL. 5. Tipe-tipe DSL. A. ADSL, Asymmetrical Digital Subscriber Line. Teknologinya secara mendasar cocok untuk mengakses internet karena ia dibuat untuk memberi lebih banyak lebar pita untuk aliran ke bawah. Istilahnya downstream, yakni dari sentral ke pelanggan, daripada sebaliknya upstream, dari pelanggan ke sentral. B. SDSL, Single Line Digital Subscriber Line. Sama dengan HDSL dalam hal memberikan 1544 Mbps baik untuk downstream maupun upstreamnya. Tetapi pada sepasang kawat tembaga pilin, penggunaan sepasang kawat saluran ini membatasi rentang operasi SDSL. Dalam praktek, 10.000 kaki atau 3 km merupakan batas aplikasi SDSL. Celah-celah aplikasinya adalah seperti pada residential video conferencing atau akses LAN jarak jauh. C. HDSL atau High Data Rate Digital Subscriber Line tidak seperti ADSL. HDSL ini bersifat simetrik. Ia dapat memberikan lebar pita 1,544 Mbps di setiap jalurnya pada dua pasang kawat tembaga pilin. D. VDSL atau Very High Data Rate Digital Subscriber Line bersifat asimetrik. Rentang operasinya terbatas pada 1000 sampai 4500 kaki atau
304 meter sampai 1,37 km. Tetapi ia dapat menangani lebar pita rata-rata 13 Mbps sampai 52 Mbps untuk downstream dan 1,5 Mbps sampai 23 Mbps untuk upstreamnya melalui sepasang kawat tembaga pilin. Lebar pita yang tersisa memungkinkan perusahaan telekomunikasi memberikan program layanan HDTV atau High Definition Television dengan menggunakan teknologi VDSL. 5. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan DSL: koneksi yang cukup simultan antara internet dengan suara atau faks lewat kabel telepon. 2. Keamanan data terjaga dengan baik. 3. Mempunyai kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 4. Harga penggunaan yang murah terutama untuk daerah perumahan. Kekurangan DSL: 1. Kabel tembaga dari CO ke pelanggan yang panjang. 2. Terdapat load coil dan bridge tab. 3. Hambatan ketiga yaitu serat optik. 6. Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. 1. Panjang saluran telepon ke pelanggan menggunakan serat optik. 2. Terdapat banyak load coil dan bridge tab pada saluran telepon. 3. Pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapat layanan dan pemecahan masalah, berarti birokrasi yang panjang dan lama. 4. Informasi teknis sukar diperoleh. 5. Kurang tenaga terlatih yang memasang perangkatnya. 6. Instalasi yang mendukung OS tertentu misalnya Windows dan MacOS tapi tidak mendukung Linux. 7. Interupsi layanan sering terjadi. 8. Selalu terhubung dengan LAN seperti mungkin menimbulkan masalah keamanan implementasi atau FODSL. Pembahasan materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja subscriber pada internet telepon. 1. Pengertian ADSL. Asymmetric Digital Subscriber Line, disingkat ADSL, adalah salah satu bentuk dari teknologi digital subscriber line. Ciri khas ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, sehingga data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain. 2. Modem ADSL. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon sehingga dapat mentransfer data atau mengakses internet. ADSL mempunyai bermacam-macam jenis kecepatan, router USB, Universal Service Bus, dan perangkat lain yang ada di dalamnya. Misalnya, dengan menggunakan USB, ada yang dapat digunakan untuk dua komputer, dan ada juga yang menggunakan Ethernet atau LAN yang bisa digunakan untuk menghubungkan hingga 4 komputer bahkan lebih. 3. Perangkat ADSL. Terdapat dua sisi dalam peralatan ADSL. Satu di sisi pelanggan yaitu CPE, Customer Premises Equipment, dan satu lagi di sisi Telkom. Pada sisi pelanggan harus ada penerima DSL atau modem ADSL dan splitter. Adapun pada sisi Telkom terdapat ADSL multiplexer yang disebut Digital Subscriber Line Access Multiplexer atau disingkat DSL AM untuk menerima sambungan dari pelanggan. 4. Penggunaan ADSL. Cara menggunakan ADSL di Indonesia yaitu sediakan perangkat ADSL. Kemudian, periksa keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. Jarak antara gardu Telkom dengan lokasi tempat pemasangan perlu diperhatikan, sebab jarak sangat berpengaruh dengan kecepatan koneksi internet yang menggunakan ADSL. Jika nomor telepon telah terdaftar dan jarak telah diperhitungkan, selanjutnya adalah pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Guna menyambungkan ADSL dengan line telepon dapat menggunakan sebuah alat yang disebut dengan pembagi line atau splitter. Splitter berfungsi untuk menghilangkan gangguan pada saat menggunakan internet dan berkomunikasi lewat telepon secara bersamaan. 5. Kelebihan dan kelemahan ADSL. Kelebihan ADSL, ada beberapa kelebihan ADSL yaitu sebagai berikut. 1. Kecepatan internet yang selalu stabil. 2. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap dapat dipakai kapanpun. 3. Layanan komunikasi antara data dengan suara diberikan lewat dua kanal yang terpisah namun tetap pada satu kabel yang sama. 4. Mempunyai dua macam pembagian frekuensi, yaitu frekuensi tinggi dalam kurung menghantarkan data dan frekuensi rendah dalam kurung menghantarkan suara ataupun fax. 5. Dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal, karena dengan ADSL internet jadi lebih hemat. Berikut kekurangan modem ADSL. Jika jarak antara PC dan ponsel atau jarak antara gardu dan telepon sangat jauh, kecepatan jaringan juga akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Modem ADSL yang dikenal juga tidak kompatibel dengan penggunaan serat.
Penggunaan modem ADSL ini hanya kompatibel dengan beberapa sistem operasi komputer. Sistem operasi yang tidak mendukung keberadaan modem ADSL ini adalah macOS. Kecepatan dari koneksi yang kurang stabil sangat dipengaruhi oleh kondisi tiang tinggi yang digunakan oleh ISP sebagai penyedia layanan di modem ADSL. Dalam modem ADSL, kualitas yang sangat dihasilkan untuk dapat terhubung ke internet tergantung pada kondisi cuaca. Dalam modem ADSL ada koil beban dan umumnya akan mengganggu kinerja modem karena lawan koil akan menyebabkan ketidakcocokan jalur pada modem ADSL. Berikut cara kerja modem ADSL. Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dari internet dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch yang diteruskan ke DSLAM. Pada DSLAM terdapat dua saluran, yaitu suara dan data, sehingga perlu adanya sistem manajemen jaringan untuk mengaturnya. Informasi dari DSLAM diteruskan ke sisi pelanggan, kemudian masuk ke splitter. Pada splitter input DSLAM bisa menjadi dua, yaitu berupa suara dan data. Suara dapat langsung menuju saluran telepon, sedangkan data menuju modem ADSL sehingga tidak terjadi interferensi antara sinyal suara dan data. Modem ADSL siap digunakan untuk koneksi internet. Tapi jika ingin dibagi, perlu adanya hub atau switch untuk membagi koneksi dengan yang lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.